Karena ini adalah materai dari kerajaan. Ya, cincin itu melambangkan materai, melambangkan persetujuan, ikatan janji. Oke, jubah melambangkan keberadaan Bapaknya. Tetapi ada yang menarik juga, dikatakan dipakaikan sepatu. Di zaman Alkitab ini ditulis di pasal 15 tadi, sepatu itu masih barang yang langka, masih barang yang bukan familiar. Sekarang kalau kita sepatu macam-macam ya. Saya suka pakai sepatu putih hari-hari, saya pakai putih. Tapi karena putih terus saya pakai, saya ganti warna yang lain. Sepatu melambangkan sesuatu, derajat hidup seseorang. Sepatu itu melambangkan posisi kebangsaan seseorang. Jadi waktu bapaknya pakaikan sepatu kepada anaknya, seolah-olah bapaknya bilang begini, ini anakku, lihat sepatunya. Ya. Sepatu yang dia pakai itu dari sepatu itu melambangkan status daripada dia. Oke, nah sekali lagi bicara tentang tanggalkan kasut, ada satu prinsip rohani yang hebat yang Tuhan mau ajarkan. Bahkan satu ayat lagi, coba kita sama-sama di Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6. Kita buka sama-sama yuk. Efesus 6 ayat yang ke-15. Yang sudah ketemu, mari kita baca sama-sama. Efesus 6 ayat 15, 1, 2, 3. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Salah satu weapon, senjata untuk kita menghadirkan berkat Tuhan dari langit 1 sampai ke langit 3, sampai ke dalam hidup yang nyata ini, adalah kita mesti pakai senjata rohani yang namanya kasut kerelaan. Nah, kita akan lihat korelasinya antara tanggalkan kasut Musa, tanggalkan kasut daripada Yosua, dan kasut kerelaan yang dimaksudkan oleh Paulus. Ya. Jadi ada tambahan kata yang baru, kasut kerelaan. Oke, nah dari sini saya akan bicara kepada kita semua. Baik, Pak, kasut itu melambangkan apa? Kenapa mesti ada prosesi penanggalan kasut? Alkitab banyak mencatat budaya-budaya Timur kuno. Ya, ada yang budaya anting-anting. Dulu yang dihitung sebagai manusia itu ada laki-laki, perempuan belum dihitung dulu. Sekarang sudah dihitung karena Kristus mati buat pria dan wanita. Setiap kali ada anting-anting di telinga pria, itu menandakan dua hal, tergantung antingnya, model antingnya. Kalau antingnya megah, berlian, bertangkap, itu melambangkan dia seorang pengusaha, penguasa, seorang yang kaya. Tapi kalau antingnya cuma bendol tok, ring tok, kalau di sini, itu artinya BUDAK, apa? Slave, ya, budak. Jadi pria-pria yang beranting-anting, pastikan dirimu budak atau orang kaya. Ya. Makanya di gereja kita nggak anjurkan laki-laki pakai anting-anting. Kalaupun terpaksa pakai anting-anting, kita berdoa supaya tidak pakai. Itulah kira-kira. Nah, ada lagi kebiasaan lain, yaitu gelang kaki. Gelang kaki, ya. Bagi kaum wanita, gelang kaki itu melambangkan perhiasan, tetapi juga melambangkan ikatan. Sehingga kalau dia keluar rumah, suaminya tahu kemana istrinya. Bunyi, kicing, kicing, kicing. Ya. Saya pakaiin seran gelang kaki dulunya. Sekarang saya menjuk, supaya saya tahu kalau ada yang kincing itu anak saya bergerak. Ya. Sharon jangan keluar, bahaya. Jadi kok apinya tahu dia? Dia nggak tahu ada kerincingan di kaki. Ya. Nah itu menandakan demikian, menandakan juga budak, bahwa dia seorang budak juga akan diperjualbelikan. Sehingga waktu Yesus akan disalibkan, kancingnya bukan di tangan, bukan di borgol, tapi kancingnya di kaki. Itu melambangkan orang yang tidak punya hak apa-apa. Oke, ada banyak lagi. Ada berupa tato. Tahu tato? Ya. Kalau Bapak Ibu tahu tato, tato itu bahasa Indonesia apa? Oh, raja. Ya. Raja, pakai H. Kalau nggak pakai H lain nanti. Diraja, ditato. Tato itu melambangkan perbudakan juga. Supaya tahu budak siapa, ditato. Pakai nomor lah, pakai nama lah, pakai lambang. Bapak Ibu yang hari-hari berencana untuk membuat tato di badannya, pastikan engkau budak siapa. Ya? Supaya jangan salah tatonya. Oh Pak, saya tato Yesus supaya lebih rohani. Tidak ada ya. Yesus tidak ditemukan satu pun tato di tubuh Yesus waktu dia salibkan. Sekalipun dia adalah budak bagi semua orang. Oke? Jadi perhatikan baik-baik. Ada banyak tanda-tanda perbudakan yang digunakan. Bahkan tato juga melambangkan pemujaan waktu zaman dulu.
Ingat cerita waktu Elia bertanding mendatangkan api dari sorga. Nabi Baal dia merajah-rajah tubuhnya sebagai bentuk penyembahan kepada dewa Baal supaya api diturunkan. Tapi nggak kejadian. Oke, makanya di gereja kita dengan pengertian ini kita nggak menganjurkan agar semua jemaat Tuhan memiliki tato. Nah, ya, kita nggak. Pak, kalau saya pengen tato Pak, kalau bisa jangan, cabutkan keinginan itu. Ya. Pak, kalau saya sudah punya tato Pak, simpan baik-baik, jangan dipamer. Ya. Kalau bisa dihapus, dihapus. Kalau nggak sudah, nggak ada artinya apa-apa. Jangan dibanggakan ke gereja pakai baju senang. You can see supaya apa? Tato naga kelihatan Pak. Nggak usah. Ya, oke. Nah, ditindik itu sama kayak bikin cantiknya ada di hidung. Ya, coba ibu perhatikan. Maaf ya, ini bukan menghina tapi ini nilai, ini normal. Di bangsa yang tindik mulut hidungnya, itu bangsa yang terbelakang. Ya, ini beberapa yang tahu lah, saya nggak usah cerita. Tindik kupingnya, hidung, maaf, sini hidungnya. Tindik hidungnya, tindik pipinya. Sekarang tindik apa lagi? Bibir ya. Gemes, tak cabut. Nah, itu semua melambangkan cara-cara bangsawan dulu mengenali, mengidentifikasi budaknya. Oh, ini budakku, oh itu budakku, ya, dan lain sebagainya. Nah, yang lain adalah cara mereka menandakan orang itu budak atau membuat mereka tidak berdaya adalah dengan menanggalkan kasut. Nah, coba kita baca sama-sama di Yesaya pasal 20 ya. Yesaya pasal 20. Ayo Bapak Ibu buka dengan saya sama-sama. Kita perhatikan ayat 1 dan 4. Yesaya 20 ayat 1 sampai 4. Saya akan baca kepada kita semua. Ucapan ilahi terhadap Mesir dan Ethiopia. Pada tahun ketika panglima yang dikirim oleh Sargon Raja Asyur tiba di Asdod lalu memerangi dan merebutnya, pada waktu itu berfirman Tuhan melalui Yesaya bin Amos. Firman-Nya, pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu dan tanggalkanlah kasut dari kakimu. Lalu ia pun berbuat demikian, maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Firman Tuhan, seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya. Wow, lama sekali. Sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Ethiopia, demikianlah Raja Asyur akan mengiringi orang Mesir sebagai tawanan dan orang Ethiopia sebagai buangan, tua dan muda, telanjang dan tidak berkasut.